assalamualaikum, welcome back to my channel. Gaya ya, sekarang intro. Balik lagi di channel saya, Ima Amal Family. Apa kabar korang semua? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan sharing info bagaimana pernikahan antara dua negara, yaitu Malaysia dan Indonesia. Seperti saya, ikuti terus ya, dan bagi yang penasaran jangan kemana-mana. Tapi sebelum kita lanjut di video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya guys. Karena satu subscribe dari kalian sangat membantu untuk saya. Subscribe itu gratis loh. Oke, lanjut. Saya akan sharing tentang info bagaimana caranya sih, atau apa-apa saja sih yang diperlukan, dokumen apa saja sih yang diperlukan kalau kita ingin menikah dengan warga negara Malaysia. Di sini saya akan jelaskan satu-satu, dari yang pertama dulu. Hari itu saya berkawin sekitar tahun 2017 ya. Sebenarnya saya sudah nikah 2016, tapi saya lambat mendaftarkan pernikahan saya di catatan sipil, atau maksudnya kalau di sini saya lambat untuk mendaftarkannya, mendaftar untuk resmi dia. Saya baru daftar tuh sekitar tahun 2017 ya, karena dokumen-dokumen saya belum siap. Jadi setelah itu saya balik Indonesia dan saya urus semua dokumen, dan apa-apa saja sih dokumen yang diperlukan. Pastikan kalian stay tune terus ya. Oke, lanjut. Yang pertama, kalian harus pastikan, ini penting sangat-sangat ya guys, kalian harus pastikan bahwa pasangan kalian, girlfriend atau boyfriend kalian itu bukan milik orang lain atau bukan pasangan orang lain ya guys. Bahaya loh ambil laki atau suami orang. Oke, selanjutnya yaitu kalian harus ada permit yang legal, seperti paspor ya. Kalau di Indonesia sih kita urus paspor, kita hanya perlukan kartu keluarga, KTP, dan akte kelahiran. Saya rasa itu sih untuk mengurus, dan mungkin jadi sekitar beberapa jam gitu ya, sudah siap, kita boleh ambil. Dan setelah itu kita akan urus, yaitu yang pertama, saya bahas dulu untuk pihak yang di Indonesia ya. Seperti saya apa-apa saja sih dokumen yang saya ambil, apa yang diperlukan. Yang pertama yaitu surat keterangan belum menikah atau surat keterangan bujang ya, kalau di Indonesia, di Malaysia cakap. Kita akan ambil di kelurahan setempat, di tempat kita. Di sana pihak kelurahan akan mengeluarkan satu surat yang disebut N1. Dia akan ada surat dari N1, N2, N3, dan N4 ya guys. Ini semua akan kita bawa. Setelah surat itu kita ambil di kelurahan, surat yang 4 nih, N1, N2 sampai N4 nih, kita akan bawa ke KUA. Kita akan bawa ke KUA untuk mengambil pengantar atau surat bahwa kita akan menikah di luar negara. Kita meminta izin untuk menikah di luar negara, dan KUA akan mengeluarkan satu surat bahwa, atau kenyataan bahwa kita akan menikah di luar, bahwa dia akan mengizinkan kita sebagai apa sih, ribet banget. Itu sangat ya jadi YouTuber ya guys. Sorry ya. Maksud saya di sini, surat itu isinya tentang izin kepada kita bahwa kita boleh menikah di luar negara nantinya.
dengan legal ya, tanpa ada gangguan apa-apa ya, maksudnya memang betul-betul resmi ya. Dan oh ya, satu lagi juga, kalau misalnya orang tua kalian tidak boleh hadir, seperti saya hari itu, saya ambil wali hakim. Di sana pun akan dikeluarkan oleh kantor KUA di sini, yaitu kantor urusan agama ya, pejabat agama kalau di Malaysia. Setelah dua surat itu siap, kita bawa, dan itu yang akan kita bawa ke Malaysia, yang akan kita buat nantinya atau kita perlihatkan di kedutaan Indonesia yang berada di Malaysia ya. Oke. Setelah sampai di Malaysia, kita langsung, saya dan suami saya hari itu langsung mengunjungi kedutaan Malaysia ya. Sampai di kedutaan Malaysia, dia akan cek semua persyaratan-persyaratan yang dokumen-dokumen tadi yang kita bawa, tentunya dengan jangan lupa KTP, kartu keluarga kalian, dan akte kelahiran kalian harus bawa juga ya guys. Sertakan semua dengan dokumen-dokumen yang saya cakap tadi, yaitu N1 sampai N4 itu, surat keterangan izin menikah di luar negara, dan jika kalian tiada wali, kalian boleh ambil wali hakim. Oh ya, satu lagi, sebenarnya ada surat surat atau apa sih namanya, kalau di kampung tuh macam piagam pranikah, kalau di sini sijil nikah ya, sijil kawin, apa sih aduh, pokoknya itu ya, kita nanti akan kursus nikah seperti itu. Tapi hari itu karena saya buru-buru di Indonesia, jadi saya tidak sempat. Jadi saya ambil kursus nikahnya di Malaysia ya guys. Mungkin dalam sekitar 2 hari itu saya kursus, Sabtu dan Ahad, dan langsung ada kursus nikah itu kita terus dibagi satu bukan borang, maksudnya macam sijil ya, bahwa kita sudah boleh menikah. Oke, selanjutnya setelah sampai di Malaysia, saya dan pasangan saya mengunjungi kedutaan Malaysia. Dan sampai di sana, setelah dicek semua sudah siap, saya punya dokumen-dokumen, dia akan mengeluarkan satu surat kenyataan bahwa kita diberi izin untuk menikah di Malaysia, tentunya dengan persyaratan yang sudah lengkap ya guys. Nah, surat itu yang akan kita bawa ke pejabat agama Malaysia. Oke, lanjut. Setelah itu saya dan suami saya ke pejabat agama, dan kami menyampaikan bahwa kami akan menikah. Dia memberikan satu borang. Borang tuh di situ lagi akan ada syarat-syarat ya, seperti biasanya kalau kita akan menikah, ada wali, saksi, ada. Dan di sini juga kita wajib sebelum menikah harus tes HIV, atau di Indonesia yaitu HIV ya. Kenapa? Karena mereka betul-betul di sini menekankan kalau kalian positif HIV, kalian tidak boleh menikah dengan warga negara Malaysia ya. Seperti itu. Oke, setelah tes HIV itu, setelah tes HIV itu saya ambil di klinik setempat ya, klinik atau puskesmas setempat di situ. Di situ perbedaan saya boleh tengok lagi ya. Nanti saya akan jelaskan juga. Yang pertama yaitu bayaran saya sebagai warga negara asing. Saya harus membayar sebanyak 40 ringgit RM Malaysia ya, atau sekitaran berapa ya, 120.000 rupiah ya, mungkin berapa sih bandingan sekarang. Oke, lanjut. Setelah tes HIV itu siap, kita akan ke apalagi ya, setelah wali, saksi,
tes HIV. Terus untuk pihak lelaki pula, dia akan mempersiapkan sama juga surat keterangan bujang yang akan diambil di ketua kampung tempat dia bermukim atau tempat tinggal dia di sekitaran situ. Seperti itu, surat keterangan bujang. Lepas itu yang sijil kursus kawin tadi juga, karena suami saya sebelumnya sudah mempersiapkannya, dia jauh-jauh hari sudah kursus, jadi dia tinggal tunggu saya kursus lah hari itu. Sebenarnya tidak ribet sih, sebenarnya hari itu kami buat betul-betul sangat lancar ya, alhamdulillah. Prosesnya sebentar saja, tidak memakan waktu yang lama, karena mungkin ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang memberikan kami kelancaran. Sebab saya dengar juga ada segelintir atau sebagian orang lainnya juga yang pengurusan dokumen pernikahan mereka agak susah ya. Dan saya doakan mudah-mudahan kalian juga bisa mempercepat atau maksudnya membuat surat pernikahan kalian dengan cepat ya, karena akan banyak kemudahan atau banyak kebijaksanaan yang akan kalian dapat. Nanti saya akan jelaskan juga yang itu ya. Selanjutnya setelah persyaratan dari borang menikah itu kita siapkan di sini di Malaysia ini, kita akan diijab kabulkan atau dinikahkan di sini. Dan setelah itu bukan berarti semua sudah siap ya guys, tapi karena kita menggunakan pas lawatan yang hanya berlaku selama 30 hari saja atau 1 bulan, jadi kita harus mendaftarkan ataupun melapor ke pihak immigration atau imigrasi bahwa kita telah menikah dengan warga Malaysia. Jadi di sana kita akan dibagi kebijaksanaan pas yang akan memperpanjang atau lanjutan pas kita boleh tinggal di negara Malaysia lebih lama karena kita sudah ada ikatan dengan warga negara Malaysia. Di sini lagi kita akan dibagi 1 borang yang akan kita siapkan, yaitu kalau tidak salah saya ingat proses yang pertama tuh rumit sedikit ya guys, karena itu awal kita buka file. Kalau yang nanti lanjutannya tuh ya paling apa ya, siapkan semua photostat paspor, suami pun sama, IC dia, photostat tuh fotokopi ya guys, photostat paspor, IC suami, terus photostat surat nikah. Dan hari itu surat menikah saya siap, buku nikah saya atau surat sijil nikah saya siap hanya dalam waktu 30 hari saja ya. Saya sudah pegang resit dan itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa saya sudah resmi jadi pasangan warga negara Malaysia. Dan kemudahan pertama sekali yang saya rasakan yaitu saya pergi klinik, karena hari itu saya pernah sakit gigi. Saya ingat sekali hari itu saya sakit gigi. Sebelum saya menikah dengan suami saya ke klinik dan saya harus membayar sebanyak 80 ringgit kalau tidak silap ya. Bagi saya itu mahal sih ya, karena dia hanya sertakan memberi obat penahan sakit, dan karena hari itu pipi saya sudah bengkak, jadi dia bagi penahan sakit dan juga dia sedikit mengeluarkan nanah karena sudah bengkak ya. Lepas itu dia suruh saya bayar 80 ringgit. Itu mahal ya guys. Nah setelah saya pegang resit, sijil kawin saya belum siap ya. Hari itu saya pergi ke klinik. Saya terkejut. Saya hanya dikenakan biaya sebanyak 1 ringgit sahaja ya guys. Wow, betul-betul. Saya
saya sudah seperti warga negara Malaysia juga. Saya hanya dikenakan 1 ringgit saja, dan pada saat tes HIV itu pun suami saya hanya dikenakan biaya sebanyak 1 ringgit saja ya, sedangkan saya 40 ringgit karena saya warga negara asing. Ada banyak sebenarnya kebijakan yang kita dapat ya setelah menikah dengan warga negara Malaysia ini. Nanti saya akan bahas juga lagi apa-apa saja kebijakan yang kita dapat. Tapi kita lanjut dulu yang part yang ini, yaitu setelah kita melaporkan diri ke imigrasi atau migration setempat. Seperti saya di Sabah, saya akan melapor ke sini, ke imigrasi yang di Putrajaya Sabah. Saya akan lapor bahwa saya sudah menikah, dan dia akan berikan 1 borang kepada kita untuk dilengkapi persyaratannya, untuk suami kita menjamin bahwa selama kita berada di negara Malaysia ini, kita di bawah jaminan suami kita. Kenapa kita ada di sini? Karena kita ikut dengan suami, seperti itu. Dan borang-borang yang diperlukan sih semua ada ya di sana. Nanti kalau kalian sudah ini, kalian boleh baca juga. Saya kalau tidak silap sih setelah photostat semua masing-masing pihak, suami atau istri, lepas itu kita akan ke Pesuruhjaya Sumpah untuk mengangkat sumpah bahwa kita betul-betul sudah menikah dan memperlihatkan sijil nikah kita. Di situ kalian akan dibagi 1 stamp atau surat bahwa betul-betul kalian sudah menikah. Dan setelah itu kita akan mengambil 1 stamp juga dari lembaga hasil. Saya kurang tahu juga sih apa fungsi dia tuh, tapi itu juga sih yang diperlukan. Dan di situ kita hanya akan bayar sekitar 10 ringgit saja sih, 10 ringgit saja. Setelah itu ukuran atau gambar ya, ukuran paspor masing-masing. Saya rasa itu saja sih. Kalau yang pertama, karena kita baru buka file, ya wajar lah kita akan masuk 1 bilik yang di sana kita akan betul-betul ditanya betulkah kalian sudah menikah, dan kita harus melampirkan 2 lembar gambar nikah juga ya, untuk membuktikan bahwa kita memang betul-betul sudah menikah dengan warga negara Malaysia ini. Dan disitulah kita akan mengikuti prosesnya ya. Semua akan ada akan diberitahu lah di borang-borang itu ya. Alhamdulillah. memang susah sangat ya guys jadi YouTuber nih. Dan di sana setelah siap semua, kita akan paspor kita akan dicop 1, yaitu halaman yang terbaru akan dicop selama setahun ke depan. Tidak ya, untuk yang pertama, karena saya hari itu baru buka file, saya hanya dibagi masa percobaan semasa 3 bulan dulu ya. Setelah 3 bulan kita harus sambung lagi, kita akan pergi memperbaharui lagi untuk sambung selama 6 bulan. Dan setelah 6 bulan kita sambung lagi selama setahun, dan seterusnya ya, sampai sekarang saya sudah memasuki tahun depan, saya sudah memasuki tahun ke-5. Saya akan selalu menyambung paspor saya, maksudnya memperbaharui jaminan saya, dan kita akan membayar sebanyak 100 ringgit ya, kalau tidak salah 100 ringgit, 105 ringgit, dalam segitulah. Kalau yang pertama memang kita akan sedikit mengeluarkan budget banyak ya, tapi orang bilang itu hanya DP ya, atau apa namanya, itu deposit. Nanti bila-bila masa kita boleh ambil kalau kita memang betul-betul sudah keluar dari negara Malaysia. Orang bilang sih saya bayar dalam 1.000 lebih juga ya hari itu.
Tapi alhamdulillah sih semuanya berjalan dengan lancar ya guys. Dan saya doakan mudah-mudahan kalian di luar sana yang ingin berkawin dengan negara Malaysia, warga negara Malaysia, girlfriend atau boyfriend kalian, mudah-mudahan proses pernikahan kalian lancar juga, dan proses membuat surat nikah kalian segera siap dengan cepat ya. Karena ada juga nih yang saya dengar ribet lah, apa susah lah, inilah itu. Tapi sebenarnya kalau kita rajin cari informasi dan rajin bertanya, sebenarnya itu tidak akan seribet itu ya guys. Seperti suami saya, dia ada kawan yang memang sudah sebelumnya bernikah dengan warga negara Indonesia juga. Kami saling sharing lah apa-apa saja yang diperlukan, karena mungkin setiap tahun perbedaan undang-undang mungkin ada yang berbeza sedikit ya. Jadi mungkin ada yang dia cakap, oh dulu nih saya ini tiada syarat ini, saya dulu tiada, dan mungkin sekarang syarat ini ada, seperti itu. Ini saya sharing waktu saya sih yang 2017. Mungkin sekarang ada undang-undang baru atau apa, saya pun tidak tahu ya. Dan mungkin ada sedikit bayangan untuk kalian, semoga bermanfaat untuk kalian. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Dukung terus channel saya ya, Ima Amal Family. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya guys. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.